Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tim pengawas haji DPR RI terus melakukan pengawasannya hingga menjelang puncak haji. Dan banyak sekali fokus yang menjadi fokus DPR RI dalam pengawasannya, ada 5 dan salah satunya adalah terkait dengan kesehatan. Dan juga kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting karena ibadah haji ini merupakan ibadah fisik. Tentu pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu faktor kunci bagaimana jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan juga aman. Baik, dan saat ini sudah bersama saya pemirsa, salah satu anggota Timwas DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Pak Edi Wuryanto, langsung saja nih Pak. Kemarin waktu kita liputan ke Dakar Mekah itu per 31 Mei itu sudah ada sekitar 80 jemaah haji yang meninggal dari Indonesia Pak, dari KKHI maksud kami Pak. Kira-kira pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah seperti apa nih Bapak menilainya? Ya, keselamatan haji kan menjadi prioritas utama. Nah, memang data yang kami terima 2025 ini sudah 115 orang yang wafat. Dibanding 2024, 85 orang. Berarti ada kenaikan signifikan jamaah haji yang meninggal. Ini menjadi perhatian serius dari kami Timwas Komisi 9. Nah, ini sejak awal kami sudah sampaikan kepada pemerintah. Pertama, petugas kesehatan haji kita dikurangi. Ini sementara kita paham betul lansia jamaah haji tinggi. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, kalau petugasnya dikurangi, ini resiko loh. Nah, ini terbukti. Yang kedua, soal layanan kesehatan. Dengan sistem syarikat yang dibagi 8 yang mengakibatkan tenaga kesehatan haji kita terpisah dengan jamaah haji yang dia kelola dari mulai daerah, itu menjadikan masalah tersendiri. Kita tahu kan bahwa soal kesehatan jamaah haji itu kan kita klaster, ada yang high risk, ada yang middle risk, ada yang low risk, dan para tenaga kesehatan ini sudah tahu betul, oh ini kelompok-kelompok lansia yang harus saya pantau secara ketat. Nah, ketika di Mekah Madinah lalu mereka tidak bisa mendampingi mereka, didampingi orang baru, tentu riwayat kesehatan masing-masing jamaah haji menjadi tidak bisa terdeteksi dengan baik. Ini yang kemudian menyebabkan faktor yang layanan kita jadi kurang baik. Nah, yang ketiga, soal tenaga kesehatan dan jamaah haji itu soal kepercayaan, soal trust. Kan sama kamu misalnya kan memilih dokter kan juga karena kepercayaan kan. Jadi ketika ternyata yang melayani di Arab Saudi berbeda orang tenaga kesehatannya, ini menimbulkan rasa kekhawatiran. Dan ini menimbulkan stres sendiri dong bagi jamaah haji dilayani orang yang baru dikenal. Nah, lalu juga izin klinik kesehatan haji yang kita miliki yang selama ini membantu pasca mereka dirawat di rumah sakit untuk recovery juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap rumah sakitnya itu nggak memiliki izin. Jadi berbagai persoalan itu menimbulkan layanan kesehatan kita menjadi menurun dibanding tahun-tahun berikutnya. Nah, ini menjadi perhatian serius ini bagi pemerintah untuk bagaimana dalam waktu yang singkat ini menyelesaikan seluruh layanan kesehatan ini. Karena ini penting di dalam rangka untuk menjaga keselamatan jamaah haji. Baik, setuju Pak, karena memang kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kesehatan, tentu pelayanan kesehatannya atau fasilitas kesehatannya juga perlu ditingkatkan. Nah, kemarin juga di saat kunjungan kita ke KKHI Mekah itu juga ada usulan terkait dengan pembangunan rumah sakit Indonesia khusus haji. Nah, bagaimana Bapak melihat ide ini, Pak? Sepakat, maka dalam diskusi kami, baik Komisi 9 maupun Komisi 8, sebetulnya sangat mungkin kita memiliki rumah sakit sendiri. Jamaah haji kita besar, lalu mereka high risk, kebanyakan lansia. Jamaah umroh kita juga besar. Akan lebih baik kalau selama dia sakit di Arab Saudi dilayani oleh rumah sakit yang dioperate oleh Indonesia, tenaga kesehatannya dari Indonesia. Ada kenyamanan, ada keamanan bagi jamaah haji. Ini menjadi penting, tapi kan persoalan mendirikan rumah sakit ini butuh diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Nah, saya kira ini tugas Menteri Kesehatan dan Menteri Agama untuk bagaimana membicarakan ini dengan pemerintah Arab Saudi. Di masa yang akan datang, saya sangat setuju kalau
Indonesia memiliki rumah sakit sendiri untuk khusus layanan haji dan umroh di Arab Saudi. Ini saya kira tugas jangka panjang ya, tapi saya kira harus dong kalau kita ingin keselamatan haji kita tambah baik. Bapak kan juga di Komisi 9 Pak, dan juga salah satu mitra strategisnya kan adalah Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan langsung. Apakah Bapak akan menyuarakan langsung terkait dengan pembangunan rumah sakit ini kepada Menteri Kesehatan ke depannya atau seperti apa nih? Karena Bapak kan sudah melihat langsung juga kondisinya ke KKHI Mekah dan juga Madinah. Oh pasti, karena kan kami kesini mewakili Komisi 9. Jadi hasil evaluasi kami terhadap pelayanan kesehatan haji ini akan kami bawa di rapat kerja di Komisi 9. Terutama yang pembangunan rumah sakit ini. Ini kan butuh diplomasi tinggi kan. Indonesia rumah sakit asing aja bisa masuk. Ya kan, kita punya jamaah yang demikian besar. Devisa kita terhadap pemerintah Arab Saudi juga tinggi. Jadi kalau diplomasi ini berhasil, saya kira akan memecahkan segala persoalan yang dari dulu sampai sekarang soal angka kematian jamaah haji yang tinggi itu bisa diselesaikan dengan rumah sakit yang Indonesia yang dibangun di Mekah. Ini saya kira hal yang strategis ya, tapi ini butuh diplomasi sekali lagi, juga butuh kerja operasional join dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengoperasikan rumah sakit ini. Baik, terima kasih Pak Edi Wuryanto atas wawancaranya, sedikit memberikan kabar gembira juga bagi pemirsa, di mana DPR RI tadi Pak Edi Wuryanto sudah berkomitmen akan memperjuangkan dan menyuarakan kepada Menteri Kesehatan untuk realisasi terkait dengan pembangunan rumah sakit Indonesia khusus pelayanan ibadah haji dan juga umroh ya Pak Edi Wuryanto. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Timwas DPR RI yang juga anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Sekian laporan saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.